Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kesehatan kita dan kita tetap semangat, kita masih semangat belajar meskipun masih dari rumah kita. Ya, hari ini insya Allah kita berjumpa lagi di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kita masih di pembelajaran 1 atau pelajaran 1 tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam teladanku. Ya, jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu yang harus kita contoh baik perkataan maupun perbuatannya. Ya. Kali ini insya Allah kita akan membahas apa sih keuntungan pada saat kita bersikap jujur. Namun sebelum kita masuk materi, ya terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin. Ya, sekarang kita masuk pelajaran kita. Namun, sebelum kita bahas keuntungan bersikap jujur, ya terlebih dahulu Ibu Guru mau bertanya, apakah materi yang pekan lalu kita masih ingat? Ya, Masya Allah. Jadi, materi pekan lalu tentang sikap jujur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yang kita dapatkan di pelajaran itu yang pertama bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu jujur dalam perkataan maupun perbuatannya. Yang kedua, dengan kejujurannya itu, ya beliau mendapat gelar Al-Amin. Yang ketiga, Al-Amin itu apa? Al-Amin itu adalah orang yang dapat dipercaya. Karena kenapa? Karena sikap jujurnya, baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Nah, apa yang harus kita contoh dari sikap jujur Nabi Muhammad SAW? Ya, yang kita harus contoh bahwa ya kita juga harus selalu bersikap jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kepada siapa? Kepada Allah. Kita harus jujur kepada Allah, harus jujur kepada diri sendiri, harus jujur kepada orang tua, umi, abi, ayah, ibu. Ya, kita juga harus jujur kepada guru kita juga harus jujur kepada teman kita, bahkan kepada semua orang harus kita jujur, baik perkataan maupun perbuatan. Tidak boleh kita bohong. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih keuntungan dari bersikap jujur. Ya, Ananda sekalian, jika kita menjadi orang yang jujur, maka banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan. Nah, yang pertama, orang jujur itu pasti disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita mau disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus jujur dalam perkataan maupun perbuatan kita. Yang kedua, orang jujur itu akan disenangi orang tua. Ya, orang tua kita akan senang kepada kita manakala kita bersikap jujur. Ya, yang ketiga akan disenangi oleh guru. Ya, guru juga ya akan senang kepada kita karena kita seorang yang jujur. Yang keempat, ya kita akan punya banyak teman. Ya, jadi orang yang jujur itu akan disenangi oleh teman-temannya sehingga dia bisa mendapatkan banyak teman. Yang kelima, ya jujur itu akan membawa kebaikan. Ya, jadi kalau kita jujur, kita akan membawa kebaikan.
Yes, contohnya seperti apa sikap jujur itu? Ya misalnya di sini ada gambar tentang seorang anak laki-laki yang mengembalikan uang kepada gurunya. Ya kita masih ingat kisahnya pekan lalu bahwa anak laki-laki ini menemukan uang temannya yang jatuh pada saat bermain. Lalu di kelas itu gurunya tanya siapa yang dapat uangnya temannya. Ya sehingga anak laki-laki ini dia berkata jujur. Dengan cara apa? Dia menyampaikan kepada gurunya bahwa dia yang menemukan uang temannya. Nah, itu salah satu contoh sikap jujur. Ya di sini lagi ibu guru akan bercerita bagaimana contoh dari sikap jujur itu. Misalnya, apabila ada anak yang kehilangan barang yang dicintainya. Misalnya kita kasih nama Abdurrahman. Ya misalnya Abdurrahman kehilangan barang yang dia cintai. Kemudian dia mengumumkan kepada teman-temannya bahwa barangnya hilang, barang yang dicintainya itu hilang. Ternyata barang yang hilang itu diamankan oleh salah satu temannya, misalnya namanya Hamzah. Ya, jadi Hamzah yang menemukan uang Abdurrahman. Misalnya barang yang hilang itu adalah uang. Ya, kemudian Hamzah ini mendekati Abdurrahman dan berkata bahwa uang yang kamu cari ada sama saya. Kemudian berkata lain kali hati-hati ya. Ya seperti itu. Yaitu contoh sikap jujur. Ya apa yang bisa dirasakan oleh Abdurrahman ketika barang yang hilang itu sudah ditemukan atau dikembalikan, pasti dia akan senang. Kemudian teman-teman yang lain juga akan senang kepada Hamzah karena sudah menemukan dan mengembalikan barang kepada pemiliknya. Akibatnya apa? Teman-temannya itu akan menyukai Hamzah. Entah karena kenapa, karena kejujurannya. Jadi orang jujur itu pasti akan disenangi atau disukai sama teman-teman, sehingga dia bisa mendapatkan banyak teman. Namun kalau misalnya tadi Hamzah tidak mengembalikan barang Abdurrahman, maka sikap tersebut bukan sikap yang mulia, yaitu contoh sikap jujur. Jadi kalau misalnya kita menemukan barang orang lain, ya kita kembalikan kepada pemiliknya. Ya. Nah, sekarang apa sih sikap kita setelah kita mendengarkan keuntungan bersikap jujur? Ya, sikap kita tidak boleh berbohong. Ya, kemudian kalau kita bersikap jujur itu di mana dan kapan saja? Ya jawabannya dimanapun dan kapanpun kita harus bersikap jujur. Misal di rumah kita harus bersikap jujur, di sekolah, dimanapun itu harus kita bersikap jujur. Kemudian kalau misalnya kita salah, ya kita harus jujur dan kita meminta maaf. Jadi kalau misalnya kita berbuat salah, kita harus meminta maaf dan berkata jujur. Yaitu contoh atau sikap yang harus ada pada diri kita ya setelah kita belajar sikap jujur dan keuntungan bersikap jujur. Ya, yang terakhir di sini ada beberapa pertanyaan ibu guru. Ya silakan anak-anakku sekalian menyelesaikan pertanyaan di bawah ini. Jangan lupa kita menuliskan hari, tanggal, nama kita, kelas, ya namun dengan materi keuntungan bersikap jujur. Yang pertama, insya Allah aku bisa. Tuliskan 5 keuntungan bersikap jujur. Nah, di situ ibu guru sudah jelaskan tadi ada 5 keuntungan bersikap jujur. Kemudian ada juga tabel yang harus kita isi. Ya silahkan dibaca. Ya tinggal kita memberi tanda checklist di kolom ya atau tidak.
Kemudian yang terakhir, gambar yang di bawah ini terkait dengan suasana atau kondisi di mana pada saat kita ujian. Ya, pertanyaannya, perbuatan yang tidak boleh dilakukan di saat ujian itu apa? Ya, silakan anakku sebutkan. Ya, setelah itu hasil kerjanya dikirimkan melalui Japri di WA Ibu Guru. Dengan cara apa? Ya, melalui foto. Ya, ini saja pelajaran kita hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Masing-masing dari kita membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.